Mari kita memberikan penghormatan kepada guru agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Baik, Sugihotu para upasaka upasika sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Yang belakang bisa mendengar ya? Bisa? Hah? Kurang bisa dengar? Oh, oke. Baik. Kalau begini cukup ya. Baik. Sungguh membahagiakan sekali, sangat menyenangkan ya, bisa melihat Anda semua banyak umat upasaka upasika berkumpul ya di hari Minggu pagi ini. Kenapa membahagiakan saya, menyenangkan saya? Karena ini menandakan Anda memiliki sadar yang kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena seperti yang sudah beberapa kali saya sampaikan tentang sadar, keyakinan atau sadar itu adalah energi atau faktor mental yang bisa membuat Anda itu melakukan banyak hal, bahkan yang paling sulit pun ya, termasuk pagi hari ini Anda semua berkunjung ingin berdana makan pagi, itu semua didorong oleh sadar atau keyakinan ya. Pagi hari ini saya akan mencoba menyampaikan kepada Anda tentang Dhamma yang diajarkan oleh para guru-guru kita di masa lalu ya. Jadi salah satu kualitas dari Dhamma itu adalah potensi atau kekuatannya untuk memunculkan atau memperkuat pandangan benar Anda. Dan sebaliknya secara perlahan-lahan akan menyingkirkan pandangan salah Anda ya. Walaupun pandangan salah itu secara total itu hanya bisa dihancurkan oleh Sotapati Magga, yaitu jalan Sotapati ya. Jalan Sotapati itu adalah satu kesadaran yang muncul ketika Anda mencapai puncak dari vipassana Anda ya. Namun mendengarkan dhamma-dhamma seperti pagi hari ini pun juga bermanfaat untuk mulai melemahkan pandangan salah Anda ya. Jadi ketika pandangan salah Anda melemah, maka pandangan benar Anda akan menguat. Karena pandangan benar dan pandangan salah itu diibaratkan seperti lampu dan cahaya, lampu dan kegelapan ya. Kalau lampunya redup ya, maka masih terlihat kegelapan sedikit ya. Semakin terang lampunya, kegelapannya semakin maksimal terusirnya, kira-kira begitu ya. Nah, termasuk apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah tujuan saya adalah untuk memperkuat cara pandang Anda terhadap kehidupan ini ya, dengan memberikan wawasan atau pandangan-pandangan yang benar tentunya ya. Para guru kita di masa lalu mengajarkan kepada kita ada 5 macam cahaya. Cahaya itu bukan cahaya dalam arti bahasa Indonesia. Cahaya itu shade. Shade itu tempat bernaung atau tempat berteduh, naungan. Tempat berteduh, naungan, kayak misalkan pohon kalau kena sinar matahari, nah bagian gelapnya itu, yang bagian yang ini itu disebut cahaya bahasa Palinya, atau tempat berteduh ya berarti ya. Tempat yang karena bayangan dari pohon tersebut, maka ada satu tempat yang teduh ya, yang tidak terkena sinar matahari ya. Nah, jadi para guru kita mengajarkan ada 5 cahaya, C H A panjang Y A panjang ya.
Jadi tulisannya saya ulangi, C H A panjang ada garis di atasnya, Y A garis di atas lagi, cahaya gitu ya. Ada 5 macam, ada 5 jenis cahaya atau tempat berteduh. Ya, yang pertama adalah kalimatnya kira-kira begini, sukang rukasa cahayawa, sukang rukasa cahayawa, tempat berteduh milik pohon, artinya tempat berteduh milik pohon itu tempat berteduh di bawah pohon itu, ya, itu dianggap miliknya pohon gitu, atau naungan pohon itu ya, adalah menyenangkan. Itu yang pertama ya. Sukang rukasa cahayawa tato nyati mata pitu, artinya, atau saya jelaskan satu persatu dulu. Sukang rukasa cahayawa, naungan sebuah pohon adalah menyenangkan, adalah membahagiakan ya, atau tempat berteduh di bawah sebuah pohon adalah menyenangkan atau membahagiakan. Artinya begini, dulu pasti Anda juga ada yang pernah mengalaminya ketika kita masih kanak-kanak. Kalau kita suka bermain sepak bola di lapangan, pulang sekolah, terik matahari, begitu ya. Biasa anak-anak atau saya itu dulu suka begitu. Pulang sekolah jam 1, jam 2 udah kumpul untuk main sepak bola. Terik di bawah terik sinar matahari. Nah, ketika selesai bermain karena panas, waktu istirahat kita akan mencari bayangan pohon untuk berteduh ya. Seketika setelah selesai bermain sepak bola, badan keringetan, panas seperti itu, kemudian ketika berteduh di bawah sebuah pohon, tiba-tiba badan pun juga menjadi rileks. Dan tidak hanya badan yang menjadi rileks, tetapi juga batin pikiran kita juga menjadi lebih rileks, tidak bergejolak ya, lebih tenang gitu ya. Atau misalkan ada traveler pejalan kaki yang sedang melakukan perjalanan jarak jauh ya, ketika dia berjalan di tengah hari jam 12, jam 1 dia kepanasan, kemudian tubuhnya terasa membakar, kelelahan, pikirannya pun menjadi sedikit tidak tenang. Ketika dia menemukan sebuah pohon yang rindang, dia memutuskan untuk berteduh di bawah pohon yang rindang tersebut, maka badannya pun juga menjadi rileks lagi ya. Pikirannya juga menjadi rileks lagi, menjadi tenang ya. Dan Anda harus sadari bahwa ketika pikiran Anda tenang, Anda bisa melihat segala sesuatu itu lebih jernih ya, kehidupan menjadi terlihat lebih objektif ya. Semakin pikiran Anda tenang, semakin objektif penglihatan Anda. Itulah juga yang terjadi di dalam meditasi. Ketika Anda berhasil membuat batin Anda itu tenang, diam, tidak bergejolak ya, maka Anda akan bisa melihat nama dan rupa itu secara lebih objektif. Nah, itu yang pertama. Sukang rukasa cahayawa tato nyati mata pitu ya. Kalau tadi tempat berteduh milik sebuah pohon tadi adalah menyenangkan, tato itu nyati mata pitu, tempat berteduh atau naungan orang tua kita dan juga naungan sanak famili kita, saudara-saudara kita, adalah lebih menyenangkan dari itu tadi. Tato itu lebih dari itu, dari pohon itu tadi. Jadi saya ulangi, naungan orang tua dan naungan sanak famili kita itu lebih menyenangkan daripada naungan sebuah pohon yang saya ceritakan tadi. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Guru-guru kita menjelaskan bahwa ketika Anda mendapatkan naungan dari orang tua Anda yang penuh meta, penuh karuna, maka banyak kesulitan di dalam kehidupan ini terselesaikan. Banyak masalah di dalam kehidupan ini terselesaikan, ya. Apalagi kalau kemudian Anda mendapatkan warisan dalam jumlah besar dari kedua orang tua Anda, ya. Maka dengan
warisan, properti, harta benda, uang, dan lain sebagainya yang Anda warisi dari orang tua Anda tersebut, Anda akan bisa mendapatkan kenyamanan di dalam kehidupan ini, bahkan mungkin seumur hidup. Anda akan bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini, kemudahan di dalam kehidupan ini, bahkan seumur hidup. Ya, Anda tidak harus bekerja keras, Anda tidak harus eh iya, kalau bekerja, namanya orang bekerja itu kan kadang ada masalah ya. Nanti ketemu klien yang tidak cocok, menerima komplain sini, komplain sana, itu kan membuat hati itu kadang bisa membuat hati ini tidak tenang kan, ya. Nah, jadi kalau Anda mendapatkan orang tua bernaung di bawah kasih sayang dan belas kasih orang tua yang baik seperti itu, ya, maka itulah kebahagiaan, itulah kenyamanan. Ya, bahkan kalau Anda mendengarkan wejangan saya di hari ulang tahunnya ibu saya mengatakan kan Brahmati mata pitaro buba cariyati ucare ahunea cak putanang pejaya anukam paka. Ini kata-kata Buddha. Orang tua kita itu disebut sebagai Brahma. Brahma bagi anak-anaknya. Ya, kenapa? Karena orang tua Anda itu adalah orang yang terhadap Anda, mereka memiliki 4 kualitas Brahma, yaitu Metta, Karuna, Mudita, dan Upekkha. Ya, orang tua Anda itu Brahma bagi Anda. Bukankah Anda akan merasakan kenyamanan di dalam kehidupan karena Anda dinaungi oleh orang tua yang mempunyai Metta, Karuna, Mudita, Upekkha? Ya enggak sih? Bayangkan saja ketika Anda mungkin dulu masa-masa kecil sekolah, di sekolah ada masalah dengan teman-teman Anda, hati Anda panas, ya. Tapi ketika sampai rumah, Anda mendapatkan naungan dari kedua orang tua yang penuh metta, karuna, mudita, dan upekkha, hati Anda sejuk lagi. Ya, itulah mengapa dikatakan mendapatkan naungan dari kedua orang tua itu adalah lebih menyenangkan dan lebih membahagiakan dibandingkan mendapatkan naungan dari sebuah pohon tadi, ya. Tadi saya sempat sampaikan stansa dari Buddha, Puba Caryati Ucari. Orang tua itu juga guru pertama kita. Jadi saya sedikit mengulang karena mungkin ada yang waktu kemarin itu enggak mendengarkan. Jadi orang tua kita ini guru pertama kita. Ya, jadi kalau Anda bisa menghormati guru-guru Anda sekarang, ya, maka Anda juga harus menghormati orang tua Anda. Karena mereka lah yang mengajarkan Anda apapun itu pertama kali. Lihat saja ketika Anda baru saja lahir, Anda itu, kita semua itu makhluk yang helpless, tanpa daya. Ya, kita tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa ngomong apapun, ya, tidak bisa ke toilet sendiri, tidak bisa makan sendiri, minum sendiri, pakai pakaian sendiri. Kita sangat bergantung kepada orang lain, khususnya orang tua kita. Nah, orang tua kita adalah orang-orang yang mengajarkan itu semua pertama kali. Ya, termasuk mungkin cara membaca, abjad, ya, matematika, orang tua yang pertama kali. Ya, oleh karena itu, Buddha mengatakan budi baik orang tua kepada anak-anaknya itu sulit untuk dibayar lunas. Bahkan dengan contoh yang ekstrim, kita menggendong kedua orang tua kita di kedua bahu kita selama 100 tahun, dan selama 100 tahun itu kita biarkan mereka urinate sama buang air besar begitu di tubuh kita. Dan selama 100 tahun ini kita memandikan, memijat, dan lain sebagainya, itu pun nggak lunas. Nggak lunas. Jadi jasa orang tua itu sangat besar, ya. Lalu bagaimana cara membalas budi ke orang tua? Buddha juga menyampaikannya, mengajarkannya kepada kita. Kalau Anda bisa menegakkan orang tua Anda dalam 4 hal ini, maka Anda dikatakan telah melakukan yang terbaik untuk membalas budi pada orang tuanya. Yaitu apa? Menegakkan orang tua Anda pada sadda, terhadap Buddha Dhamma Sangha, karma dan buahnya, ya. Masih ingat ya? Sadda itu adalah keyakinan terhadap 5 hal, yaitu Buddha, Dhamma, Sangha, karma, dan buahnya. Tegakkan orang tua itu pada 5 hal ini,
maka Anda sudah membayar hutang budi kepada orang tua dengan cara yang baik. Itu pun yang saya lakukan terhadap ibu saya, meskipun beliau adalah beragama Islam, tapi saya ya tentu saya tidak bisa menegakkan beliau di Buddha Dhamma Sangha ya, tapi saya tegakkan beliau terus menerus dalam karma dan buahnya dengan berbagai cara. Setiap kali ngobrol, kalau beliau kelihatan ini mulai berpandangan yang maaf ya, yang keliru itu saya lurus-luruskan gitu. Jadi saya tegakkan dalam karma dan buahnya, dan itu cukup saya rasa karena saya menghormati keyakinan beliau juga kan. Nah, sada, tegakkan orang tua Anda pada sila, ya, sada sila. Kemudian tegakkan orang tua Anda pada kemurahan hati, sifat yang murah hati. Kemudian kebijaksanaan, ya, kebijaksanaan itu adalah kebijaksanaan yang kembali lagi mengetahui bahwa segala sesuatu itu apa yang kita alami itu adalah buah dari perbuatan kita sendiri, bukan buah dari perbuatan orang lain ataupun makhluk lain, tidak, tapi karena perbuatan kita sendiri. Nah, kalau Anda bisa menegakkan orang tua Anda dalam 4 hal ini, sada sila cagapanya, maka Anda sudah membayar hutang budi Anda kepada orang tua dengan cara yang baik. Hanya itu yang diajarkan oleh Buddha. Nah, itu tadi adalah naungan atau tempat berteduh yang kedua. Kemudian tempat berteduh yang ketiga, tato acariyasa, cahaya. Artinya tempat berteduh milik seorang guru. Artinya naungan seorang guru itu lebih nyaman dan lebih membahagiakan dibandingkan naungan orang tua dan sanak famili kita. Kenapa demikian? Karena walaupun naungan dari orang tua bisa membuat Anda nyaman seperti yang tadi saya ceritakan, tetapi naungan orang tua tersebut bisa dihancurkan oleh 5 hal. Kalau kitab suci kita mengatakan, Anda mendapatkan warisan bisa hilang karena 5 hal. Karena kena banjir, karena kebakaran, karena pemimpin yang tidak baik, raja yang tidak baik, ya, atau mungkin zaman modern mungkin presiden yang tidak baik gitu, kena sita raja, kena sita pemimpin gitu. Kemudian pewaris, pencuri, perampok, ya, harta benda Anda bisa hilang karena perampok. Kemudian yang terakhir pewaris yang tidak bijaksana. Ya, Anda mempunyai anak, memberikan harta Anda kepada anak Anda, mewariskannya, tapi anaknya tidak bijaksana, menghambur-hamburkan uang. Ya, jadi harta yang Anda terima dari orang tua bisa hilang kalau kitab suci kita disebabkan oleh 5 hal ini. Atau kalau dalam zaman modern mungkin Anda salah mengelola bisnis Anda, ya, kan bisa hilang juga. Nah, tetapi naungan seorang guru tidak bisa hilang karena itu. Apa itu yang dimaksud naungan seorang guru yang menyenangkan dan membahagiakan kita? Ilmu pengetahuan. Ya, semua guru-guru Anda kan memberikan ilmu pengetahuan, toh. Ini tidak hanya berkaitan dengan ilmu tentang dhamma ya, tapi ilmu duniawi, misalkan yang sekolah kedokteran, Anda mendapatkan ilmu kedokteran dari guru Anda. Yang sekolah akuntansi, Anda mendapatkan ilmu akuntansi dari guru Anda. Nah, ilmu-ilmu yang Anda dapatkan dari guru-guru Anda itu tidak bisa dihancurkan oleh 5 hal tadi. Ya, akan terus bersama dengan Anda, bahkan dengan ilmu-ilmu yang Anda dapatkan dari guru-guru Anda bisa survive di dalam kehidupan ini. Anda bisa mungkin make a living, ya, hidup dengan bergantung pada ilmu pengetahuan yang sudah Anda pelajari. Yang dokter bisa menopang kehidupannya dari praktek kedokterannya, yang akuntan juga bisa praktek akuntan sebagai public accountant misalkan, ya, dari ilmu-ilmu tadi Anda bisa berdiri tegak dengan nyaman di dalam kehidupan ini. Dan ilmu-ilmu tersebut sekali lagi tidak bisa dihilangkan dan dihancurkan oleh 5 sebab tadi, ya. Nah, bagaimana dengan ilmu dhamma? Sama. Seorang guru yang sudah memberikan dhamma kepada Anda itu adalah
tempat bernaung yang jauh lebih nyaman dan bahagia dibandingkan, maaf, guru dan sanak famili tadi. Kenapa bisa begitu, Bante? Karena guru dhamma Anda memberikan pandangan benar pada Anda. Yang tadinya Anda tidak tahu bagaimana mengelola kehidupan ini, ya. Kemudian guru Anda menunjukkan, kalau begini ini pandangan benar, ini pandangan salah loh. Ya. Kalau yang ini ku salah, yang ini aku salah loh. Jadi Anda mulai tahu, oh, ini perbuatan yang baik, ini perbuatan yang tidak baik. Guru Anda juga menunjukkan jalan, memberikan informasi kepada Anda, ini boleh dilakukan, yang ini tidak boleh dilakukan loh. Kalau ini yang tidak boleh dilakukan Anda lakukan, nanti akan bisa membuat Anda kesusahan sendiri loh. Akan membuat Anda menderita sendiri loh. Belum lagi kalau karma buruk yang Anda lakukan itu membuat atau menjadi karma produktif yang menghasilkan kelahiran di neraka, peta, asura, binatang. Penderitaannya jadi lebih hebat dan berkepanjangan lagi. Karena begitu masuk ke 4 apa ya susah untuk keluar lagi. Jadi berkepanjangan berputar-putar di 4 apa ya ini, ya. Nah, guru-guru Anda, guru dharma Anda memberikan informasi ini. Dan itulah mengapa tidak mengherankan kalau kita merasakan bahwa kualitas kehidupan kita menjadi jauh lebih nyaman dan bahagia setelah bernaung pada seorang guru. Itu juga yang saya rasakan dulu ketika saya bernaung pada guru penahbis saya, ya, yang membimbing saya bermeditasi dan lain sebagainya. Kehidupan menjadi berbeda karena cahaya dari seorang guru tadi, karena tempat bernaung dari seorang guru ini tadi, ya. Itulah mengapa acarya sak cahaya atau cahaya seorang guru, tempat bernaung milik seorang guru itu jauh lebih menyenangkan daripada tempat bernaung milik orang tua dan sanak famili. Ini sudah berapa? 3 ya. Yang keempat, tato ranyo cahaya. Tempat bernaung milik seorang raja. Artinya naungan seorang raja itu adalah lebih menyenangkan dari naungan bahkan sebenarnya seorang guru. Itu kalau para guru kita menjelaskannya. Ya, tapi ini harus saya jelaskan dengan sedikit lebih detail, ya. Yang dimaksud adalah seorang raja yang baik. Ya. Dalam apa yang saya amati, karena kebetulan saya pernah hidup di Singapura untuk beberapa tahun, ya. Kehidupan di sana itu relatif lebih nyaman dibandingkan di sini. Semuanya tertata rapi, dipikirkan oleh negara, termasuk mungkin pensiunnya nanti bagaimana, ya, kesehatan warganya bagaimana. Semua udah diatur dengan rapi oleh pemerintah Singapura gitu, ya. Nah, sehingga dengan mempunyai pemimpin yang baik, rakyat-rakyat di sana itu relatif mendapatkan kehidupan yang nyaman. Nah, tetapi yang dimaksud di sini adalah raja seperti Raja Cakrawarti, ya, karena disebutkan Raja Cakrawarti, ya. Kalau Anda hidup pada zaman Raja Cakrawarti itu adalah raja yang memerintah sesuai dengan dhamma. Dengan demikian Anda akan bisa berlatih dhamma dengan baik, ya. Anda akan bisa mendapatkan kehidupan yang aman, tentram, damai seumur hidup di sepanjang kehidupan Anda. Loh, kenapa ditempatkan lebih tinggi dari guru? Kita lihat sekarang secara kontras. Negeri-negeri Buddhis seperti Myanmar, yang pemimpinnya saat ini sedang, maaf, memerintah tidak sesuai dhamma. Banyak para bante yang kesulitan untuk berlatih juga. Ya, banyak umat juga yang kesulitan untuk berlatih dhamma juga di sana karena kehidupan menekan mereka. Banyak umat di sana juga ketakutan. Ya, sehingga walaupun di sana banyak guru, ada saja orang-orang yang merasa tertekan, ya, karena pemimpin yang tidak baik yang saat ini ada di sana, ya. Nah, itulah mengapa kalau kita mempunyai pemimpin yang baik, mempunyai guru yang baik, maka kehidupan Anda menjadi sempurna. Karena dari guru Anda mendapatkan ilmu tentang dhamma,
dari pemimpin yang baik, Anda mendapatkan kenyamanan untuk berlatih. Ya itulah mengapa naungan seorang raja dikatakan lebih menyenangkan dibanding naungan seorang guru. Ya, kita tidak bisa ignore pentingnya pemimpin. Ya, kalau Anda punya guru dhamma yang baik tapi pemimpinnya tidak baik, maka negeri ini jadi berantakan. Dan ketika negeri ini berantakan, bagaimana Anda mau sempat untuk berkumpul di sini dengan nyaman dan damai? Nanti bulan Desember ikut retret dengan nyaman dan damai. Belum tentu retret bisa diadakan kalau pemimpinnya nggak baik. Ya, jadi meskipun mempunyai guru, tapi kalau pemimpin negerinya tidak baik, maka kita pun juga akan kesulitan. Ya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, ini yang terakhir. Ya. Sukang Buddhasa Anekada Buddhasa Cahaya Anekada, artinya Buddha Dhammasa. Naungan ajaran Buddha, naungan Dhamma dari Buddha, ya, itu berlipat-lipat ganda, jauh lebih nyaman dibandingkan yang keempat tadi. Kenapa bisa begitu? Karena dari apa yang tadi yang diajarkan oleh guru Dharma Anda itu kan bukan ajarannya guru Anda. Ya, apa yang saya ajarkan ini sebenarnya kan bukan ajaran saya. Itu adalah ajarannya Buddha. Saya hanya menyampaikannya kepada Anda. Ya, kita semua hendaknya tidak memiliki ajarannya sendiri-sendiri. Ya, seorang guru Dhamma harusnya adalah menjadi kepanjangan tangannya Buddha, menyampaikan ajarannya Buddha kepada umat, bukan menyampaikan ajarannya sendiri. Ya, nah tadi dikatakan tato Buddha Dhammasa Anekada. Nah, Buddha Dhammasa Cahaya Anekada. Jadi naungan Buddha Dhamma itu berkali-kali lipat jauh lebih menyenangkan dibandingkan naungan seorang raja. Ya, kenapa bisa demikian? Kalau naungan seorang raja, naungan guru Dharma Anda yang menuntun Anda tadi, yang nomor 3 tadi, itu mungkin hanya bisa memberikan kebahagiaan duniawi ini saja. Mungkin. Ya. Tetapi naungan ajaran Buddha, ya, kalau guru Anda benar-benar mengajarkan ajarannya Buddha, dan Anda mempraktekkan sesuai dengan ajaran Buddha, maka Anda akan mulai bisa melihat kilesa sebagai kilesa, ya, faktor mental yang indah sebagai faktor mental yang indah, dan kemudian mulai berlatih untuk semakin menekan kilesa dan memunculkan faktor mental yang indah atau cetasika yang indah. Kalau Anda berhasil melakukan seperti itu, hidup Anda akan sangat damai, sangat nyaman, sangat bahagia. Jadi Buddha Dhamma akan menjamin kebahagiaan Anda di kehidupan kali ini, tapi yang lebih hebat lagi yang tidak dimiliki oleh empat naungan yang sebelumnya adalah Buddha Dhamma akan memberikan Anda kebahagiaan di banyak kehidupan ke depan, dan bahkan puncaknya adalah menuntun Anda untuk mencapai tingkat kemuliaan arahanta, ya, sehingga pada saat itu setelah kelahiran Anda yang terakhir, Anda akan keluar dari samsara atau siklus kelahiran dan kematian, dan Anda mencapai nibbana. Anda akan mencapai kebahagiaan yang tertinggi, yaitu nibbana. 4 naungan yang tadi tidak bisa membawa kita ke kebahagiaan yang tertinggi, tapi Buddha Dhamma bisa membawa Anda ke kebahagiaan yang tertinggi. Dan itulah mengapa naungan Buddha Dhamma itu berkali-kali lipat jauh lebih menyenangkan dibandingkan naungan seorang raja. Ya, jadi ini wejangan saya pagi hari ini. Kenapa Bante menyampaikan hal seperti ini? Ya, seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan, semua dhamma itu mempunyai manfaat, banyak manfaat. Salah satunya adalah menegakkan pandangan benar Anda. Ya, sementara sebaliknya menyingkirkan pandangan salah Anda. Apa hubungannya dengan wejangan yang barusan disampaikan oleh Bante? Ada hubungannya. Coba dari sini sekarang Anda mulai mengapresiasi lima jenis naungan, kan? Dan naungan pohon, naungan orang tua, dan sanak famili, naungan
guru, kemudian naungan raja, dan naungan Buddha Dhamma. Ya, Anda mulai mengapresiasi. Sehingga Anda perlahan-lahan akan mulai menjaga mereka. Ya, menjaga orang tua, guru, Buddha Dhamma, atau pemimpin. Pemimpin Anda. Ya, kalau dipersempit skalanya bisa berarti pemimpin di dalam lingkungan terkecil Anda, di dalam kantor Anda. Kalau Anda mempunyai pemimpin kantor yang baik, raja yang baik di kantor Anda, maka kehidupan Anda juga jauh lebih nyaman, mudah dibandingkan Anda memiliki pemimpin kantor yang kurang baik. Itu kalau diperkecil skalanya. Nah, jadi Anda mulai mengapresiasi, oh ternyata saya juga harus menghormati orang tua saya. Bukankah itu pandangan benar? Ya kan? Selama ini mungkin itu kayak dulu ada satu umat yang curhat ke saya, katanya anak laki-lakinya itu selalu menyalahkan mamahnya. Kenapa? Karena anak laki-lakinya ini sudah berumur hampir 30 dan sepertinya mempunyai kehidupan yang buruk. Ya, tidak bisa mempunyai kehidupan yang baik, tidak bisa survive bersaing di dalam kehidupan ini, sehingga si anak laki-laki ini seringkali menyalahkan mamahnya dengan membentak dan berkata bahwa saya kan dulu nggak pengen lahir, gara-gara mama saya lahir. Bukankah itu pandangan salah? Ya, nah sekarang Anda diluruskan ini kalau masih punya pandangan salah. Oh, ternyata orang tua juga harus dihormati loh, guru juga loh, ya. Pemimpin yang baik juga loh, karena memberikan kenyamanan, ya. Itulah pandangan benar, ya. Baik, para upasaka upasika, semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda, memberikan tambahan informasi pada Anda, dan semoga kebajikan yang sudah Anda tanam salah satunya bisa menjadi pendukung yang kuat bagi Anda semua untuk mencapai maga, pala, dan nibbana.